Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Fadil Rahadiansyah dari Offering PAID 23. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukuman yang pantas untuk koruptor dalam perspektif Islam. Pada saat ini, Indonesia menduduki peringkat 3 sebagai negara terkorup se-Asia, yakni dilansir dari studi Transparansi Internasional Juni sampai September 2020. Faktor utama yang melatar belakangi hal tersebut adalah lemahnya hukuman, aturan terkait korupsi berubah-ubah, berlaku sistem mahar politik di partai. Kemudian faktor tambahan yang memperparah adalah UU Korupsi, UU nomor 31 tahun 1999 dan UU nomor 20 tahun 2001 terus dipreteli. Kemudian pelaku korupsi diuntungkan dua kebijakan, yaitu asimilasi dan remisi. Kemudian kasus korupsi di era saat ini sudah 3 menteri terjerat korupsi dan 300 kepala daerah terjerat korupsi. Islam memandang perbuatan korupsi adalah perbuatan yang keji. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Rasulullah bersabda, "Akan datang suatu masa pada manusia, seorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, barang yang dihasilkan, apakah dari jalan halal atau haram." Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya adalah hukuman yang pantas untuk koruptor dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah hukuman atas jiwa, yaitu pidana mati dengan pedang, pidana mati dengan digantung di tiang salib, pidana mati dengan dilempar batu atau rajam. Yang kedua adalah hukuman atas kekayaan, yaitu pidana diat ganti rugi, pidana takzir sebagai tambahan. Yang ketiga adalah hukuman atas anggota badan, yaitu pidana potong tangan dan kaki, pidana potong tangan atau kaki, pidana penamparan atau pemukulan. Yang keempat adalah hukuman atas kemerdekaan, yaitu pidana pengusiran atau pembuangan, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penahanan yang bersifat sementara. Yang terakhir adalah hukuman atas rasa kehormatan dan keimanan, yaitu pidana teguran atau peringatan, dan kafarah sebagai hukuman yang bersifat religius. Negara juga sangat melarang perbuatan korupsi, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit rupiah 200 juta dan paling banyak rupiah 1 miliar. Pasal 2 ayat 2 dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud pasal 2 ayat 2 dalam keadaan tertentu di sini adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Dari pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan korupsi merupakan tindak amoral yang bertentangan dengan nilai luhur seorang muslim. Seorang muslim dituntut untuk bersikap jujur dan amanah, sementara koruptor mempunyai sifat kebalikan dari itu, yakni penipu dan serakah. Dalam Islam, korupsi merupakan perbuatan fasad, yakni merusak tatanan kehidupan, mengancam jiwa dan harta banyak orang. Pelakunya harus mendapat hukuman berupa takzir setimpal yang bentuknya dapat ditetapkan oleh hakim. Harta yang didapat dari hasil korupsi adalah harta haram. Keharaman harta tersebut tidak berubah jadi halal meskipun harta tersebut digunakan untuk kebaikan atau kegiatan amal.
Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.